Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifur Rahman dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Video kali ini tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kasmiana Sulistiawati SPD Mat MPD. Yang kedua, yaitu Bapak Imam Herianto SPD sebagai pengajar praktik. Yang ketiga, yaitu kepada Bapak Heri Kiswanto, Sarjana Teknik MPD sebagai fasilitator dari calon guru penggerak Angkatan 8 ini. Dan saya, Saifur Rahman, SPD, calon guru penggerak Angkatan 8. Aksi nyata ini berisi tentang pengimbasan budaya positif. Kegiatan ini berisi diseminasi budaya positif ke warga sekolah di SMP Negeri 2 Karangpucung. Yang kedua adalah kesepakatan kelas. Kegiatan ini berisi proses pembuatan kesepakatan kelas di kelas 7E di SMP Negeri 2 Karangpucung. Latar belakang, perkembangan teknologi dan masuknya budaya luar yang sangat mudah diakses anak pada zaman sekarang membuat mereka secara gamblang meniru tingkah dan perilaku yang tidak dapat difilter, sehingga membuat moral dan akhlak anak mulai menurun. Oleh karena itu, cara mengatasinya dengan menanamkan kembali nilai-nilai agama dan Pancasila pada diri anak agar membentuk profil pelajar Pancasila. Disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Selain itu, latar belakang ini adalah berupa dengan budaya positif merupakan keyakinan dan nilai yang harus disepakati bersama untuk dilaksanakan menjadi kebiasaan yang dilakukan secara bersama dalam jangka waktu yang lama. Pasca musibah COVID 2019, saat ini masih banyak siswa yang masih terbawa kebiasaan pada musibah saat itu, yaitu malas-malasan untuk mengerjakan tugas tepat waktu dan lainnya. Sehingga ini budaya positif yang masih terkikis. Melihat dari alasan tersebut, maka budaya positif masih perlu ditumbuhkan lagi di sekolah. Proses pembelajaran akan berlangsung baik dan memuaskan jika budaya positif di kelas diterapkan, sekaligus mendidik siswa untuk berperilaku positif di luar kelas dan sekolah. Merupakan tempat pembentukan karakter siswa selain di lingkungan keluarga dan masyarakat, meskipun masih perlu waktu untuk melakukannya. Tujuan aksi nyata ini yaitu untuk melatih tanggung jawab dan kedisiplinan siswa agar dimanapun berada siswa senantiasa melakukan budaya positif, agar menimbulkan dan meningkatkan semangat belajar siswa, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang berasal dari motivasi intrinsik murid. Tolak ukur keberhasilan di sini adalah terwujudnya keyakinan jelas dalam budaya positif pada murid. Yang kedua adalah terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah tumbuhnya karakter profil pelajar Pancasila pada murid. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkenegaraan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis serta kreatif. Ini adalah lini masa tindakan aksi nyata ini, yaitu diawali dengan pada tanggal 11 Juli 2023, penyusunan rencana pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas, kemudian dilanjutkan tanggal 12 Juli 2023 melaksanakan konfirmasi dan koordinasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya tanggal 13 Juli 2023 melaksanakan sosialisasi budaya positif ke warga sekolah atau diseminasi. Di minggu kedua Juli 2023 yaitu melaksanakan program aksi nyata ini, dan di minggu ketiga dan keempat adalah mengadakan evaluasi refleksi rencana tindak lanjut. Langkah-langkahnya adalah koordinasi dengan kepala sekolah terkait ide aksi nyata ini dengan memberikan dan meminta izin, saran, serta masukannya dari kepala sekolah. Berkoordinasi dengan semua guru terkait dengan ide aksi nyata ini. Berkoordinasi dengan siswa untuk tatap muka di kelas terkait budaya positif. Guru menanyakan kepada siswa tentang hambatan, tantangan yang ada di kelas. Guru menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang diinginkan siswa di kelas, yaitu dengan kelas impianku.
Siswa mengutarakan budaya positif apa yang akan disepakati untuk dilakukan bersama dalam bentuk kertas tulisan. Kemudian kertas tulisan pendapat tersebut dijadikan satu, dibuat kata kunci dan menjadi pendapat yang akan menjadi hasil siswa berupa poster kesepakatan kelas. Poster ini kemudian akan ditandatangani oleh seluruh siswa dan guru untuk kemudian ditempelkan di dinding kelas. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari keluarga sekolah, tentunya dengan sarana dan prasarana. Untuk cara mendapatkan dukungan yaitu dengan cara melakukan diseminasi materi budaya positif dengan warga sekolah. Ini adalah merupakan hasil dari kesepakatan kelas yang saya jalani, tentunya dengan harus tahu dulu apa itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Kesepakatan kelas berorientasi pada pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Tujuan kesepakatan kelas yaitu untuk membentuk budaya positif. Yang kedua adalah menciptakan komunikasi positif antara peserta didik dan guru. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang terakhir adalah rasa tanggung jawab peserta didik karena keterlibatan dalam pembuatan kesepakatan kelas. Selanjutnya adalah cara membentuk kesepakatan kelas, yaitu libatkan peserta didik. Mulailah dari peraturan kelas, ubahlah peraturan kelas menjadi kalimat positif, realistis, dan dapat diterapkan. Yang terakhir adalah sepakati pula kesenjangan dalam kesepakatan kelas yang telah dibuat. Kunci membuat kesepakatan kelas adalah mengedepankan kolaborasi antara peserta didik dengan guru, yaitu berupa voice. Yang kedua adalah memberi kebebasan tentang semua aspek, di antaranya harapan, nilai positif, rasa aman, kerjasama, dan konsekuensinya, yaitu pilihan atau choice. Yang ketiga adalah peserta didik merasa memiliki ownership. Dan terakhir adalah fokus pada karakter P5. Dokumentasi aksi nyata ini ada dua, yaitu tentang pengembasan budaya positif yang dilakukan dengan diseminasi di kelas dan di ruang guru. Isinya yaitu berupa membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan kepada rekan-rekan di SMP Negeri 2 Karangpucung. Yang kedua adalah mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas 7. Sesuai dengan dibuat tahapan koneksi antar materi. Dan ini adalah foto-foto kegiatan saat diseminasi budaya positif. Tepatnya dilakukan di aula SMP Negeri 2 Karangpucung. Ini juga adalah foto-foto kegiatan saat pembuatan kesepakatan kelas, implementasi kesepakatan kelas di kelas 7E. Ini hanya sampel saja, dan ini adalah hasilnya adalah merupakan kesepakatan kelas berupa 1. Mengikuti kegiatan dengan perasaan senang. 2. Saling menghargai. 3. Jujur dan disiplin. 4. Bertanggung jawab dengan kerapihan dan kebersihan. Dan yang terakhir adalah fokus dan memperhatikan pembelajaran. Sampel video selengkapnya dalam acara diseminasi dan implementasi budaya positif saya lampirkan di video ini. Oke, terima kasih untuk aksi nyata kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu Guru, saya mohon maaf untuk waktunya. Saya minta waktu sekitar 10-15 menit untuk diseminasi praktek budaya positif. Sebelumnya, ya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya, dan Wakil Kepala Sekolah juga memberikan waktu, tempat, semuanya, dan serta Bapak Ibu Guru di sini yang sudah hadir dalam acara diseminasi praktek budaya positif. Maksudnya seperti apa? Jadi ini sebelumnya saya perkenalkan bahwa di dalam ruangan guru penggerak itu ada fasilitator, yaitu dengan Bapak Heri Kiswanto, kemudian pengajar praktik yaitu yang kembali ke sini Pak Imam Herianto, serta Ibu Kasmiana sebagai kepala sekolah.
Tujuan diseminasi ini yaitu membagi pemahaman apa yang saya dapatkan selama modul 1. Jadi di dalam guru penggerak itu ada 10 modul, tapi dibagi-bagi. Ini termasuk saya masuk ke modul ke-4, 1.4. Berarti masih ada 6 modul lagi yang harus diselesaikan. Ya, materinya itu tentang budaya positif. Ini mumpung masih mau masuk ke ajaran baru, jadi nanti Bapak Ibu bisa memakai apa yang saya terapkan. Yang kedua yaitu mempersiapkan rencana implementasi. Nanti setelah saya diseminasi ini di kelas pun saya menggunakan atau mengimplementasikan materi ini di kelas saya. Terutama tadi saya alhamdulillah dapat wali kelas, jadi saya masih bisa memakainya nanti di kelas saya dan Bapak Ibu pun bisa mengikutinya. Konsepnya sebenarnya untuk kurikulum ini adalah profil pelajar Pancasila. Ini ada poin-poinnya seperti ini. Ada meminta siswa untuk menjadi mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu intinya itu. Ini adalah filosofi tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi CGP itu ingin mengimplementasikan apa pemikiran Ki HD di dalam sekolah. Ini berpihak pada guru, meminta siswa untuk lebih aktif lagi dan guru bisa berpihak pada murid. Ini tahapan bagiannya yaitu ada buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Ini alat bantunya berupa atap, aset di sini yaitu sekolah sudah punya apa? Dari segi SDM-nya, sapras dan lain-lain untuk mendapatkan mimpi-mimpi tadi. Kemudian tantangannya itu yang harus dihadapi. Aksi yang seperti apa nanti saya tambahkan saat aja atau mau sebelah mana. Bu Betty mungkin yang guru BK yang beri paham, minta tolong kok satu aja. Ini saya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, jadi kalau mungkin menurut saya kalau hukuman itu yang sifatnya tidak mendidik dan itu lebih ke bermain fisik. Contohnya anak bolos, nah itu kita langsung hukum, coba kamu lari keliling lapangan, nah itu lebih ke hukuman. Kalau konsekuensi itu mungkin lebih ke sanksi. Jadi di mana anak melakukan kesalahan itu pasti ada konsekuensinya. Kalau restitusi apa ya? Kalau restitusi itu mungkin kita membuat kesepakatan dulu. Jadi apabila contohnya seperti anak tidak diperbolehkan membawa HP, tapi anak tetap membawa HP. Nah itu restitusinya untuk kita apa? Nah itu mungkin itu kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan Pak Eka, silakan. Saya tidak tahu apakah ini benar apa enggak. Yang saya ingat di PNS itu restitusi, jadi tetap mengarah kepada perbaikan murid oleh guru, tetapi itu berbentuk sebuah kesepakatan. Misalnya gini, anak-anak kita buat kesepakatan untuk kita ke depannya. Misalnya nanti yang tidak piket, gimana hukumannya anak-anak, atau kesepakatan bagaimana untuk yang piket. Bapak yang kepiket berarti besoknya harus bayar kas 2.000. Baik, itu adalah kesepakatan kita bersama ya. Silakan sekretaris ditulis. Ya, terima kasih. Kemudian kesepakatan berdua apalagi dan seterusnya. Nah nanti kumpulan kesepakatan itu nantinya tidak akan satu terkesan hukuman, yang kedua itu adalah hasil kesepakatan bersama sehingga mereka menjalani itu dengan atas berdasar kesepakatan. Itu intinya seperti itu Pak Epul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Betty selaku Bu Betty. Pernah mendengar prostitusi itu artinya ibu. RS itu artinya tempat lansuran. Prostitusi Bapak. Prostitusi itu Pak. Prostitusi namanya. Kalau ini restitusi. Jadi seperti ini Bapak Ibu.
Bedanya gini, oke itu hanya istilah, jadi kita bisa membedakan. Kalau hukuman itu biasanya sifatnya mendadak. Kalau misalnya kita lihat siswa yang misalnya bajunya keluarkan langsung dihukum, misalnya suruh bersihin kamar mandi dan lain-lain, dan itu bisa membuat hati siswa itu terluka. Kenapa? Karena ada hukuman yang tidak membangun kalau menurut saya. Kemudian yang konsekuensi itu biasanya sifatnya terencana dan sudah disepakati. Nah nanti kalau tidak ada atau mungkin ada pelanggaran, ya siswanya sudah paham. Misalnya tidak mengerjakan tugas tepat waktu, berarti hukumannya apa? Nah, yang diminta di sini, Bapak Ibu, untuk calon guru penggerak di sini itu bisa menginfluence apa ya namanya, mempengaruhi guru-guru yang di sini juga untuk melakukan restitusi. Seperti apa halnya? Yaitu menciptakan suatu kondisi siswa itu cooling down dulu, santai dulu kalau ada masalah, mungkin guru BK lebih paham. Setelah itu kita dengarkan curhatan dari anak itu, kemudian baru kita kasih tawaran. Kalau misalnya untuk memperbaiki masalah itu seperti apa dan gimana untuk tidak mengulanginya, itu restitusi Bapak Ibu. Jadi suatu pilihan atau diskusi di sini. Kita sebagai guru harus bisa restitusi di sini. Dan tentunya ini sangat penting sekali bagi guru-guru, Bapak Ibu di sini juga bisa mengaplikasikannya ini. Tidak langsung dihukum kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu dan lain-lain. Nah ini contohnya, murid akan tersakiti kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan yang poin terakhir adalah murid akan mendapatkan atau penguatan karakter itu tadi dia paham dengan jati dirinya sendiri. Oh iya tadi saya salah, saya minta maaf. Kemudian saya harus mengerjakan tugas tepat waktu lagi dan tidak mengulanginya lagi. Itu intinya seperti itu. Ini contohnya. Nah untuk hukuman itu peraturannya adalah kamu harus. Nah itu wajib berarti kan. Kemudian kalau yang tadi konsekuensi itu menanyakan mampukah kamu melakukannya. Tadi kan sudah ada kesepakatan di awal. Yang terakhir itu apa yang kamu yakini. Restitusi itu di sini untuk memperbaiki masalah yang ada. Nah ini untuk mumpung ajaran baru Bapak Ibu, saya harapkan nanti Bapak Ibu di kelas bisa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini penting sekali. Mumpung besok nanti kita masuk ke kelas baru masuk, langsung kesepakatan kelas di kelas apa yang anak inginkan, kemudian kita selaraskan, kemudian nanti jika ada pelanggaran mau seperti apa. Nah ini ada diskusi di sini, restitusi di sini. Kalau nggak mau ya kita nanti selaraskan, diskusi ya. Nah ini segitiga restitusi itu yaitu pertama menstabilkan identitas tahapannya. Tadi cooling down dulu, siswanya itu dibuat santai dulu. Yang tadinya misalnya marah jambak-jambakan, biasanya perempuan masih marah dibawa ke BK pun ya Bapak Ibu. Setelah itu baru validasi tindakan. Nanya, tadi kenapa? Seperti apa? Kamu salah nggak kira-kira? Nanyain seperti itu. Kemudian yang terakhirnya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Ini belajar analisis kasus. Saya contohkan. Ini Bapak Ibu tebak. Ada sebagai gurunya di sini itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer. Masalahnya seperti ini. Di sini ada seorang siswa yang namanya Sabrina. Dia terburu-buru berangkat ke sekolah karena kesiangan dan tidak memakai sepatu warna hitam. Dia memakai warna coklat. Sehingga di situ ada seorang guru Bapak Lukman marah-marah dan minta penjelasan dari Sabrina. Sabrina minta maaf tapi tidak menerimanya. Sehingga Sabrina itu harus melepas sepatunya, dikumpulkan, kemudian dia tidak memakai sepatu seharian. Berarti kira-kira di sini gurunya itu sifatnya seperti apa? Penghukum. Ya Bapak Ibu udah paham di sini. Kemudian yang kasusnya, ya ini hasilnya seperti ini. Analisisnya benar Bapak Ibu tadi sifatnya penghukum, yaitu menggunakan kata-kata kasar. Tadi langsung minta dihukum. Kemudian yang kedua memberi hukuman. Hukuman di sini itu bisa fisik dan verbal. Hati-hati Bapak Ibu, karena yang verbal itu lebih bahaya daripada fisik. Nah di sini tetapi walaupun ada nilai kebajikannya, tetapi kurang bagus, yaitu disiplin dan tanggung jawab. Kasus terakhir di sini itu ada Anto dan Dino. Di sini itu dia bermain di lapangan, tapi mereka ada perkelahian sehingga Dino emosi dan kontak fisik sehingga kancing yang ada pada Anto itu terlepas 3. Nah di situ langsung dibawa ke ruang kepala sekolah namanya Ibu Suti. Kemudian Dino diminta keterangan tadi seperti apa permasalahannya dan dikasih tawaran apa yang akan kamu lakukan. Ternyata Dino
memberi penawaran yaitu dilem saja Pak, atau dilem saja Bu. Itu karena tadi ada guru sama ibu kepala sekolahnya. Sedangkan ibu kepala sekolah langsung jawab, kalau dilem berarti gampang dilepas atau terlepas sendiri, sehingga dikasih tawaran lagi kira-kira seperti apa. Ya itu di situ si Dino itu dikasih tawaran berarti harus latihan menjahit dengan Bapak Lukman. Sehingga setelah itu Dino belajar seharian, belajar menjahit dan memasang kancing tadi, sehingga terakhirnya itu si Dino itu bisa kembali lagi seperti semula, yaitu Dino dan Ato bercengkrama. Jadi di sini kasusnya kira-kira apa, sebagai apa? Teman, manajer, atau masalah atau penghukum? Manajer lah. Disitulah Bapak Ibu, kalau nanti ada suatu masalah nanti di hadapan ke depan, yang pertama poinnya, dia betul sekali ini sebagai manajer, karena kata kuncinya itu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendukung murid untuk menemukan solusinya serta untuk tidak mengulanginya lagi. Begitu. Kalau ada pertanyaan langsung saja. Ini kesimpulannya yaitu manajer restitusi, yaitu membuat keyakinan kelas. Bergerak dan nanti selama beberapa selanjutnya pun nanti bisa punya gambaran ya kedepannya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Punya contoh nggak kira-kira apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, kita semangatnya yang kemarin udah di kelas ini, yang 1, 2 paham, masih ingat nggak? Ya, tenang, saya nanti nggak akan memanggil lagi ya. Siapa habis ya? Yang kemarin dulu siapa namanya di sini? Sudah pindah nggak? Nah, ini ya. Oke, coba, yuk. Kita sambil duduk aja dulu nggak apa-apa. Ya, siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke. Nah, nanti ada yang kalah. Itu lagi. Ya, semangatnya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2. Telat terus ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya ya. Untuk hari ini adalah pertemuan pertama ya dengan wali kelas. Jadi saya itu wali kelas 7E. Nanti saya belum tahu siapa namanya. Perkenalkan dulu, saya dari wali kelas 7E. Nama saya siapa namanya? Bapak Saiful Rahman. Saya dari Ciporos. Ada yang dari Ciporos? Ada? Ciporos. Ada yang dari Ciporos tidak? Tidak ada? Ya, oke. Saya kenalkan dulu tadi, nama saya Saiful Rahman. Saya dari Ciporos. Kemudian saya ngajar bahasa Inggris. Kalau untuk kelas kita, wali kelasnya ini saya 7E. Mulai sekarang wali kelasnya saya ya. Nanti kalau ada apa-apa hubungan dengan kelas 7E bisa menghubungi saya ya. Tadi siapa namanya? Iya, Pak Saiful ya. Jadi kayak contohnya tadi HP setiap pagi nanti dikumpulkan ke wali kelas. Meja saya tahu nggak di mana? Meja tempat tugas saya di perpustakaan. Ya, saya sebagai kepala perpustakaan. Ya, jadi nanti kalau tiap pagi ketua kelasnya kumpulkan HP kawan-kawannya gitu. Ya, udah bagi ketua kelas belum ya? Oke, sebelumnya kita berdiri dulu biar nanti kita lebih semangat. Jadi kita main dulu. Pernah senam di SD belum ya? Senam yang gini-gini? Belum? Ya, semangat ya, siap. 1, 2, 3 kita mulai ya. Siap belum? Yang lagi siap belum yang belakang? Oke, kita lihat ya, kita belajar dulu bareng dulu ya. Dengar kan? Nah,
Sekali lagi. Sekali lagi. Nanti putar-putar. Nah, terus. Goyang, goyang. Goyang. Nanti ya, Pak. Lagi. Oke, angkat lagi, angkat lagi tangannya. Yuk, putar. Goyang, goyang. Oke. Putar. Oke, kata turun. Kanan turun. Nah, oke, bagus. Kanan. Ayo, kirinya. Oke. Ayo. Oke lagi. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Masih semangat? Masih semangat? Sudah sarapan belum? Jadi masih ada yang lemas, gini-gini tadi. Ya, gara-gara joget pasti enak nih yang laki-laki juga. Oke, sebelumnya ya, ini Bapak ambil dari YouTube. Untuk permainan yang Bapak ngajar itu, Pak, yang sebelum mulai ada namanya ice breaking. Biar semangat. Capek nggak? Nah, nanti kita buat ada kesepakatan namanya ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas tadi judulnya. Tapi sebelumnya kita pembagian dulu ya. Untuk ketuanya ada yang mau jadi ketua kelas di 7MC, nanti bisa sering ketemu sama saya. Ayo, siapa yang mau? Atau kita tawarkan aja, laki-laki satu, perempuan satu boleh. Saya tawarkan dulu. Ayo, yang berani. Ayo, laki-laki ini. Gimana? Ini masuk semua ya? Masuk semua enggak? Coba sampai cek ya. Kalau enggak, coba ada Adam. Ada Adam? Oke, coba sampai kenalan ya. Akmal, Kamelia, Davin, Jamal. Panggilnya apa? Asmi atau Damal? Damal ya. Gerlan. Gerlan panggilannya Hafizah. Oke, ini anak Mukalis ya? Bukan? Oh, bukan ya, itu lagi ya. Haikal. Hanung. Oke. Hari. Oke. Iren. Irgi. Kemudian Jahira. Panggilannya apa Jahira? Jahira ya. Ini saya dari Kenny. Kemudian ya. Lukman, Lumakin. Mufida. Oh, ini yang Pak Agus ya. Saya lupa disebutnya mukanya. Muna. Nasir. Apa ini? Nasir bukan? Nasir Apriliu ya. Panggilannya apa? April. Nasir. Naufal. Novia. Putra. Oke. Rafis. Nah, ini Rafis kemarin dapat remaja, Bis. Ramdhani. Revan. Resya. Saskia. Saskia Talenta. Ada lagi 2 orang ya. Tadi Saskia Ika mana? Oh, yang depan. Iya, itu. Panggilannya Ika aja ya. Safrizal. Kalina. Mana? Gak ada. Galis. Oh, depan. Panggilannya apa? Galis ya. Vanessa. Vanessa.
tanggal berapa sekarang? 21. Absen 21 siapa ya? Putra, Kang Estu mana Putra? Ya? Iya, Putra siap ya? Iya bisa, kamu bisa. Putra dari mana rumahnya? Dari ke mana? Siap, Putra? Oke, Putra ya. Kita ketuanya siapa namanya tadi? Putra ya. Panggilannya Putra ya. Sekretarisnya Putra boleh tunjuk siapa? Ada kita kenal belum Putra? Perempuan boleh, yang tulisannya bagus. Kira-kira biasanya gak bagus, yang penting mau. Ayo Putra siapa? Siapa Pak? Ayo. Karena ada kelas belum tadi kita sudah panggil. Ayo. Kedua harus bisa pilih kawan-kawannya biar lebih enak. Perempuan aja boleh, perempuan ya hadir. Siapa Putra? Perempuan tunjuk aja kalau terkenal namanya, tunjuk aja mana kira-kira. Sekretaris boleh perempuan. Ayo. Siapa namanya? Oh, siapa? 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 Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ini atau ini? Yang ini? Ya. Namanya siapa? Bendaharanya tadi yang narik siapa ya? Nah ini aja ya yang udah mau tadi narikin. Siapa namanya? Bisa. Oh bisa yang ini. Oke ya bisa. Sekretaris boleh bisa menulis ketuanya siapa? Ini kertas boleh. Gimana? Nanti ketuanya kemudian sama Kreti sama Afisa berdiskusi ya setelah saya pelajaran saya untuk menentukan seksi-seksinya. Seksi sekali ya ini ya. Dari seksi nomor 3 dulu ya. Seksi agama nanti siapa aja ya. Nanti diajukan ke saya kertasnya. Putra paham? Kemudian kebersihan dan keindahan yang suka bersih-bersih. Kemudian keamanan, ketertiban tuh, jiker-jikernya ada nggak di sini? Ya. Terakhirnya yang upacara dan ekstra ini yang koordinasi, yang memimpin kawan-kawannya. Ayo yang pelatihan tugas upacara siapa aja? Karena tiap minggu itu upacaranya bergantian. Ya. Setelah buat ini, nanti kamu buat ini ya. Kita tolong Putra. Setelah seksi-seksi, setelah itu kan jadwal yang saya serahkan di grup. Nanti kalian tulis nomor HP-nya ya. Nomor HP-nya nanti masing-masing tulis di belakang saya. Ya, nanti mau buat grup WhatsApp. Ada yang nggak punya WA? Nanti suruh nomor bapaknya aja ya. Udah paham di sini? Ya. Ya. Oke. Materi hari ini adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kita harus sepakat, yakin apa yang kita sepakati. Kalau kita tidak menjalankannya berarti kena apa? Pelanggaran, ya. Konsekuensinya misalnya datang telat. Berarti konsekuensinya apa? Di SD pernah nggak yang kesepakatan kelas kayak gitu? Tidak boleh terlambat. Jika terlambat berarti harus bersih kamar mandi misalnya. Apalagi pernah nggak di SD pernah buat peraturan kayak gitu? Pernah? Ada lagi? Selain itu apa kesepakatan kelas itu? Ada misalnya rambutnya laki-laki harus panjang, kalau nggak panjang nanti didudulin.
perilaku antara siswa, guru, dan guru dalam kelas. Jadi kita sepakat kita ngapain. Misalnya datang harus tepat waktu. Kalau ke kamar mandi harus izin. Jangan nyolong aja ya. Terus tujuannya apa? Tujuannya seperti ini, membentuk budaya positif, menciptakan komunikasi positif, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang terakhir adalah mempunyai rasa tanggung jawab. Kalian tanggung jawab ya, kalau kemana-mana harus izin. Apalagi di kelas tidak boleh apa? Berisik, tidak boleh makan. Kalau minum boleh kalau saya ya. Ini kuncinya yaitu mengedepankan kolaborasi. Ada yang tahu kolaborasi? Kolaborasi itu kerjasama, ya kelompok, memberi kebebasan, kemudian memiliki rasa memiliki. Kalian sudah dikasih 7E berarti punya. Ini tak punya kita berarti harus dirawat. Tinggal dirapikan nanti mau pinginnya apa, ya? Berarti kan tadi ada belum jadwal tiket ya? Nanti kita tolong ya. Ada berapa orang? 32 atau 28 ya? 28 dibagi 6. Nanti siapa aja di sini siapa? Siapa? Saya kasih kesempatan buat ketua kelasnya biar lebih kolaborasi. Tadi apa kolaborasi? Kerja sama ya. Cara membentuknya yaitu melibatkan siswa. Ini kita peserta didik namanya. Kemudian mulailah dengan peraturan kelas. Nah, peraturan kelas tadi itu ini apa tadi? Harus menempatkan apa tadi? Menempatkan lengkap. Apalagi habis itu ini aturan itu wajib. Ya. Apalagi? Tidak boleh. Kalau di kelas ngapain? Tidak boleh. Apa? Makan atau berisik juga boleh. Berisik. Contoh yang lain? Ada lagi? Ayo, yang lagi. Ayo, tim lagi mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak hanya ke guru saya ya, yang itu sama. Ini namanya peraturan. Ini contohnya masih banyak lagi. Kalau peraturan itu bahasanya masih apa ini? Negatif ya, atau negatif enggak? Kayak maksa, ya kan? Maksa banget kan? Ya, harus. Kalau nggak harus berarti haram, ya wajib. Ya, harus itu wajib. Kemudian tidak boleh makan berisik, kalau itu boleh. Yang lain mencara tugas tepat waktu, masih banyak lagi. Nanti saya contohkan. Ya. Nah, sekarang ayo membuat kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas itu contohnya seperti apa? Harus berpakaian lengkap. Berarti harus di mana di sini? Di disiplin. Kata yang bagusnya tidak boleh makan atau berisik. Gimana? Tidak boleh berisik. Itu berarti harus apa itu? Menghormati, ya betul. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Apa namanya? Kalimat positifnya apa kira-kira? Kan ada menghormati tadi, disiplin, tanggung jawab. Iya, laki-laki harus tanggung jawab pertama ya. Tanggung jawab. Sekarang Bapak minta buat kelompok saja, ya. Membuatnya 4-4 aja atau berapa aja ya? Berapa aja gitu aja ya? Atau memilih sendiri? Gimana? Oke, ke belakang aja ya. Biar lainnya. Yang depan nomor barisan 1, barisan 3, tinggal putus balik. Kursinya diputar. Mejanya nggak usah. Yuk, 1, 2, 3, kursinya diputar. Kursinya diputar. Iya.
Iya, gabung aja, lurus bentar. Ini ya, tugasnya kalian buat kesepakatan kelas nanti saya contohkan. Kaitan contohnya itu dibuat, berarti kalian harus disiplin, kemudian menghormati, tanggung jawab. Kalau belum paham ya saya pernah ini ya, estimasi ininya. Saya contohkan lagi, disiapkan dulu kertasnya, tulis namanya, sama nama kelompok. Nama kelompoknya mau nama pahlawan, nama siapa? Nama pahlawan, paham nggak? Nama pahlawan? Atau nama bunga boleh, yang perempuan boleh, perempuan nama bunga. Nama hewan tapi yang bagus ya, hewannya elang misalnya, apa lagi? Kalau di SD dulu semuanya di SD kalian pernah membuat poster. Poster kurang lebih seperti ini ya, poster seperti ini ya. Ini dulu yang kelas 7 buatnya seperti ini kesepakatannya kurang lebihnya. Nanti saya contohkan lagi. Nah seperti ini ya, ini kurang lebih seperti ini nanti jadinya. Ya, kalian boleh menggunakan kata-kata ini, boleh membuat sendiri kesepakatan kelasnya, atau mau sama aja kayak gini. Setuju tidak? Jadi kita berubah, harus merupakan lengkap menjadi disiplin. Maksudnya kemarin tadi ini ada yang kedua, jujur dan disiplin. Kalau setuju, boleh kalian ikutin ini, buat posternya bebas. Yang penting tulisan itu ada di poster kalian. Paham? Paham tidak? Paham? Ya, nama kelompoknya dulu. Nama kelompoknya dulu coba. Tulis dulu. Nama siapa? Nama ya. Nama masing-masingnya. Ya. Ketua kelompoknya nomor 1 ya. Kelompoknya nomor 1. Ya. Daftar. Sekarang dalam burung ketuanya siapa ya? Kasih dalam burung ketuanya siapa? Yo, namanya. Sudah, tulis namanya belum? Ya, kita. Enggak apa-apa,
Oke, tadi di sini sudah tulis nama kelompok, nama anggota. Nah, sekarang kalian buat gambarnya pakai ini. Ya, bebas ya, bukan pakai orang apa terserah. Aku kalian tulisan ini. Misalnya kayak gini. Nomor 1 gambar awan. Nomor 2 awan lagi. Nomor 3 awan lagi. Ya. Terserah kalian idenya gimana bagusnya. Bebas. Sebentar dulu semuanya. Ini sepakat ya. Menggunakan kata-kata kalimat ini. Disiplin, menghormati, tanggung jawab. Kemudian ini menggunakan frasa senang, jujur, dan disiplin. Bertanggung jawab udah ada. Ya, sepakat tidak? Sepakat? Oke, sepakat. Kalau sepakat kalian bisa minalin aja ini. Ya. Ayo, boleh. Langsung digambar di situ. Ayo, terus dulu disalin dulu dan digambar. Kalian boleh menggambar pohon yang bisa, kalau nggak misalnya pohon, ya. Pohonnya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 masing, ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 apa? Itu nih, nomor 1 apa? Ya, nomor 2 tadi apa itu? Di sini judulnya apa? Kesepakatan kelas.
Yang penting kita selesaikan dulu yang tulisannya dulu. Ini ada gambar awan. Nomor 1 apa? Kegiatan dan perasaan kita saling menghargai, jujur dan disiplin, bertanggung jawab, dari apa? Fokus, ya, fokus. Ya boleh begitu, ada awan, ada pohon, ini beda membaca. Gimana? Mau pakai awan, mau goyang, apa pohon? Ya boleh, gitu. Oke, puyuh. Oh, tadi kan gambarnya ini. cái chồng chia saya takut kamera. Boleh, pemandangan ada di pohon, ada di rumah, ya. Jalan, mungkin jalan. Ya, nanti kita yang mana sepakatinya yang mana nanti, ya. Garis-garis boleh. Perasaan senang, patuh dan taat kepada guru, oke bagus. Saling menghargai, boleh saling menyayangi, bisa juga.
Tapi kan jauh ke Cibuyung, Mak. Dono mendol. Jauh sudah. Jauh. Pulang. Oh, serius. Serius. Oke, bagus ya. Warnanya cantik banget. Beda-beda ya, bentar. Saling menghargai, jujur, disiplin, fokus, bertanggung jawab. Boleh, boleh. Boleh tambahin, boleh. Ini hanya satu aja tadi. Ayo Mas. Masuk. Nanti ada keluar lagi. Jadi kalian jangan lupa. Oke kelas dulu semuanya. Nih ya diwarnain seperti ini cantik kan. Nanti tugas pengurusnya nanti ada ketua kelas, kepala bendara. Nanti kita sepakati yang mana, kelompok yang mana buat ditulis seperti itu. Ditempel di kertas apa namanya itu? Kertas apa? Kertas karton atau manila apa ya? Asturo, ya betul Asturo. Nanti ditempel, sudah ya. Tolong ya. Seperti itu. Oke, dulu kelas semuanya sambil menunggu. Nanti minta tolong dikumpulkan di ketua kelasnya, Putra ya. Diwarnain, dikumpulkan. Kalau misalnya buku gambar perlu disobek, boleh sobek. Ya. Yang laki-laki dengar tidak, nanti dikumpulkan ya di ketua kelasnya, di sobek aja kertasnya. Ada pertanyaan tidak untuk kesepakatan kelas? Halo semuanya. Ayo terakhir, ada pertanyaan tidak? Sudah sepakat ya? Sepakat juga ya? Yang pertama, mengikuti kegiatan dengan perasaan senang, sepakat? Yang kedua, saling menghargai, sepakat?
kelas hari ini saya merasa, ayo itu kameranya. Enggak usah malu. Ayo. Yang berani, atau putra aja boleh. Ada kamera. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, saya Putra. Selamat pagi, saya Putra dari kelas E. Saya merasa senang dalam pembelajaran hari ini. Terus apa lagi? Menyenangkan. Tadi ada hiburan apa? Breaking, joget-joget ya. Oke, terima kasih Putra. Yang perempuan satu lagi. Ayo yang perempuan yang berani ngomong. Ayo. Oke, boleh. Ayo, yang lain dulu. Dekat aja, Pak. Perkenalkan, saya Kevika yang pelajaran pagi hari ini rasanya senang dan seru. Oke, terima kasih. Ya, oke terima kasih Pak semuanya ya yang sudah membantu saya dalam kesepakatan kelas hari ini. Semuanya senang ya? Oke ya, terima kasih. Saya ulangi lagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.